per 10.500, nanti dikalikan aja per 300 itu hampir 15 juta dalam satu bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini saya ada di Desa Kawasan Krajekan Margokaton, Sayegan, Sleman. Hari ini kita akan belajar tentang budidaya ikan lele, khusus untuk pembibitan. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Mas Santo, saya ingin belajar budidaya lele. Saya minta ajarin, mungkin ini nanti bisa berguna bagi orang banyak, bagi pemirsa yang ingin juga budidaya. Nanti saya minta belajar ajarin juga. Beres, oke. Prospek untuk pembibitan lele ini bagaimana? Untuk masa pandemi saat ini bagus, karena kapasitas Jogja untuk lele konsumsi itu banyak, harus makin banyak pembibitan. Karena petani di daerah sini hampir 500.000 itu per bulan, sedangkan kita baru bikin 300.000 itu tiap bulan. Berarti masih kurang sekitar 200.000 per bulan. Itu hanya untuk kapasitas ini. Nah, untuk daerah-daerah lain seperti Bantul dan pinggiran sini belum ke cover. Kalau dari keuntungan biasanya kami hitung itu tiap kolam per 10.000. Per 10.000 itu kita menghasilkan sekitar 500 sampai 600.000. Itu kira-kira kalau cuacanya itu bagus dan mendukung. Kalau nanti cuacanya kok nggak mendukung, hujan panas, trouble itu juga mengurangi keuntungan. Kalau untungan tadi ya itu per 10.500, nanti dikalikan aja per 300 itu hampir 15 juta dalam satu bulan. Mas, ini budidayanya ini ada terpalnya, ini sistemnya bagaimana, Mas? Kalau untuk pembesaran bibit itu memang bagus pakai itu terpal. Kalau terpal kan istilah ngirit nggak, kita harus nyemen, terus daya bakterinya itu juga sedikit karena nanti kan sehabis panen itu kan dibersihin. Jadi enak. Kalau nanti di bawah itu hamanya itu makin banyak. Kalau di atas gini pakai terpal terus ini batako itu lebih mudah pembersihannya, terus bakterinya juga nggak terlalu banyak. Ini ukurannya berapa ini, Mas? Kalau ukuran kolam itu tergantung petaninya. Ada yang bikin 3x5, yang itu 3x8. Kalau yang 3x5 itu kapasitas 12 sampai 13.000. Ya, kalau yang sana itu 3x8 itu muat 20.000 untuk 20 bibit lele. Untuk kedalaman kolam yang biasanya kami bikin itu kedalaman kolam sekitar 70 sampai 90 kedalaman kolam. Kalau airnya itu biasanya 70 itu udah bagus karena nanti sinar matahari juga masuk ke dalam. Kalau terlalu dalam juga kurang bagus. Iya. Baiknya itu ya lihat kalau matahari bisa dapat tembus sampai bawah. Jadi kan bakteri yang di bawah itu kena sinar terus hilang. Kalau terlalu dalam juga airnya terlalu banyak terus dingin di bawah. Itu bisa menyebabkan hama atau penyakit. Penyakit, iya. Kalau dari indukan, Mas, kan indukan itu kita harus beli yang bersertifikat, harus ke dinas perikanan. Kalau nggak ada sertifikat, petani-petani itu ragu. Maka kita harus kerjasama dengan dinas perikanan. Nah, makanya kita ngambil indukan dari sana. Indukan dari sana kita ambil ke rumah, terus kita kawinkan. Kawinkan itu satu indukan kalau bagus bertelur, istilah sampai 60, sampai 70, 80 itu bagus. 60.000? Iya, satu indukan. Tapi nanti pas perawatan atau segala macamnya kan kadang-kadang ada penyusutan, nggak hidup semua karena namanya hewan, Mas. Iya. Nah, kalau barang beda. Salah satu indukan yang bersertifikat dari Dinas Perikanan ini mutiara. Ini
untuk yang laki-laki atau pejantan. Saya ambilkan untuk yang untuk betinanya. Nah, ini salah satu yang betina. Nah, lele mutiara. Nek perutnya belum isi nggih. Kalau ini belum siap. Nanti kita harus nunggu perutnya ini agak besar untuk dapat bibit yang bagus. Kita kasih seperti bekicot atau yang dikali itu kece untuk pertumbuhan pertelurnya. Kalau di sini jenisnya selain mutiara andalannya. Iya, andalan. Untuk andalan selama ini kita pakai mutiara. Keunggulannya mutiara apa? Keunggulan mutiara itu bobotnya bagus, terus badannya agak panjang dan diminati konsumsi lele di Jogja. Tadi kalau dari indukan, kalau kita mau menelurkan, menetaskan, memijahkan, itu kita pilih indukan yang udah siap. Kita lihat perutnya itu gede kalau orang hamil. Tapi kan ini lele, terus bawahnya itu ada kemerah-merahan, itu udah bisa untuk ditelurkan, dikawinkan. Nanti kita pilih yang itu sama lakinya, kita jadiin satu kolam. Yang di situ udah ada media duk hijau. Nah, itu yang di pohon aren. Bisa dibeli di toko bangunan banyak. Ini kita di situ nanti setelah udah bertelur, paginya kan cuman semalam kita taruh semalam, paginya udah bertelur. Kalau induknya itu benar-benar bagus telurnya, nanti kita pindah induknya biar nggak kemakan telur tadi. Kita pisah di bak lagi. Nah, nanti selang 1 hari 2 hari itu udah kelihatan ada plankton kecil lembut. Nah, itu berarti lelenya jadi. Nanti setelah 5 hari kita kasih tadi cacing sutra. Kalau ngasih pakan cacing itu nggak hanya 5 hari, paling 1 minggu. Kan kelihatan nanti kalau udah lelenya siap dipisah, disaring, itu kelihatan. Nanti kita ada saringan juga, pakai ember yang udah dibolong-bolong pas ukuran, nanti kita saring. Nah, setelah kita lihat, oh ini udah ukur 23, cacing pelan-pelan diberhentikan. Nanti kita ganti dengan pelet. Tapi yang seperti ini. Iya. Tapi yang lebih halus, ada yang lebih halus. Juga diperhatikan kalau itu mijahnya atau ngawinnya itu yang penting airnya. Airnya itu harus mengalir kecil itu biar ada oksigen atau apalah. Jadi pembibitan itu bagus. Pembibitan yang utama itu yang penting tahu kadar airnya bersih atau enggak. Kalau hijau seperti ini bagus, karena yang dicari lele pembibitan itu enggak hitam kayak yang lain, tapi kalau yang itu harus perhatikan airnya sering ganti. Terus nanti kalau sudah umur 15 hari baru dipindah ke kolam pembesaran bibit. Seperti ini? Iya, tapi yang harus kita perhatikan juga sebelum pindah ke sini, perhatikan tempatnya harus bersih. Kita kalau dibersihin dari sampah-sampah, terus kita alirin air, nunggu 3-4 hari. Nggak langsung air datang. Masuk, bibit masuk? Enggak, kita nunggu 4 hari. Biasanya kan ada jentik-jentik nyamuk. Nah, itu kalau udah ada itu, berarti kita masukin sini bibit bagus. Tandanya air sudah nggak tercemar lagi. Nah, terus airnya tiap dikasih dijok istilahnya. Ditambah lagi. Tambah. Terus nanti juga ada pengurangan setiap 3 hari, 4 hari kita kurangin airnya, kita ganti yang baru. Nah, tapi nggak full ganti semua, hanya separuh atau berapa kita tambahin lagi biar airnya itu tidak tercemar banget. Mas, ini untuk kolam seperti ini untuk pembuangannya? Oh, itu Mas? Iya. Biasanya kita nggak pakai diesel atau apa, makanya kita naikin kolamnya biar pembuangan airnya itu lebih mudah. Karena kita pakai diesel atau apa kan
suara bisingnya itu dapat mempengaruhi stresnya lele. Berarti di sana itu untuk pembuangan, ini untuk nambahin. Iya. Dan airnya itu kami sediakan dari sumur semua. Sumur rumah? Sumur rumah. Kalau kita pakai air sungai, itu hasilnya nggak maksimal. Kita biasanya terus ada yang pakai bor, ada yang pakai sumur yang besar itu. Yang intinya air itu dari steril, harus sumur. Oke, dan untuk pakan lele kalau pelet segini untuk 10.000-nya masih kecil, baru masuk itu setengah kilo atau berapa dulu. Nanti kalau udah naik ada gede kita tambah. Kalau kita pakannya kok terlalu banyak itu nggak bagus, nanti kan kecil itu perutnya dapat meledak. Oh, kan, ini proses makannya pagi, siang atau sore? Untuk ngasih makannya biasanya kami pagi, sore, sama malam. 3 kali? 3 kali, ada yang 2 kali, pagi dan sore, tapi ada yang petani temen itu 3 kali. 3 kali. Karena kalau 3 kali prosesnya besar itu lebih cepat. Untuk siap jual dari 10.000 kita umpamanya nebar 10.000. Kita kasih makan sampai 5 sak. Kita dapat lihat sambil kita ambil saringan, kita lihat itu kalau udah masuk ukuran 57, 68 sama 79 itu dapat bisa jual. Kalau dari tadi pembibitan masuk sini kalau ukuran 35 itu kita masukin 35 biasanya. Itu sampai 20 hari. 20 hari. Nanti udah siap jual. Kalau dari bibit tadi sampai sini sekitar 35 hari. Biasanya kalau obat-obatan itu ada kurang, Mas. Karena kita pakai sumur. Air sumur. Tapi kalau ke air kali kita harus pakai obat-obatan yang untuk nyeterin. Biasanya kami nggak pakai istilah suplemen atau obat, enggak. Kalau probiotik gitu juga tidak? Enggak. Berarti ini murni? Murni. Jadi karena airnya itu udah steril duluan. Tergantung kita memperhatikan ikannya. Kalau udah airnya kok keluar, kita ganti. Itu aja. Nggak usah pakai obat-obatan. Karena efek obat nanti kan pas di petani yang pembesaran itu kan juga berisiko. Berarti ada dampak mungkin setelah dari sini dipindah ke petani gitu? Iya, nanti dapat resikonya makin banyak. Nanti yang kena juga nanti sini juga, Mas, ya? Betul. Pernah gagal nggak, Mas? Pernah. Biasanya faktor apa? Kalau kegagalan itu biasanya faktor cuaca, Mas. Contohnya? Contohnya panas, terus baru itu hujan cuman nggak deras, cuman sedikit-sedikit, itu dapat mempengaruhi lelenya. Nah, itu salah satu untuk mengantisipasi, yaitu airnya kita kuras, atau lebih aman lagi kita pakai daun ketapang. Daun ketapang dimasukkan untuk mengurangi pH air dari hujan tadi. Itu serba alami. Berarti ini murni ya, murni tidak menggunakan obat-obatan dan tidak menggunakan probiotik. Mas, ini untuk sistem penjualan seperti ini bagaimana, mungkin bisa bercerita? Untuk penjualan kami setelah kami sortir kan ukurannya petani favorit itu kan 57, 68, 79. Kalau untuk 57 harga persatuan itu 210, 220 rupiah. Iya. Kalau untuk 68 250 sampai 270. Kalau yang 79 itu harganya 310 sampai 320. Nah, mungkin dari nanti teman-teman kalau ada penjualan mau bibit, kita sarankan pakai ukuran seperti itu. Terus nanti per bijinya itu kita kan jual bijian. Bukan kiloan. Nah, setelah kita biasanya kalau
kok ada petani yang butuhkan 6.000 atau 5.000, biasanya kita bikin sampel. Kita hitung 500 ekor ditambah free kan, kita nggak tahu nanti, dan ya keikhlasan kami, kita kasih 25 biji untuk tambahan petani. Nah, nanti per 500 itu kita hadiahi 25 biji, dapat bonus ya. Terus kita timbang. Nah, kita imbangkan antara satu dan lain sel lele sama apa istilahnya bandulnya. Kita timbang sama, itu baru kita selanjutnya pakai timbangan, tapi mengacu dari sampel tadi. Tapi tidak menghitung ya? Ya kalau menghitung 6.000 sampai 10.000, wah itu membutuhkan matematika yang luar biasa. Mas, keunggulan beli ikan di sini itu apa toh, Mas? Ya, keunggulan kami, ya kami tidak istilahnya gini-gini. Keunggulan di sini airnya itu kami pakai air dan benar-benar kita steril. Terus kalau kita tebar di petani, kalau nggak bibitnya kami buat bagus, kami nggak mengeluarkan. Karena resiko nanti di petani kan nanti terus nggak bagus. Makanya kalau lele udah bagus, baru kita keluarkan. Nah, selanjutnya kalau di petani kok wah trouble, berarti kan bibit dari di sini kurang bagus. Makanya kami semaksimal mungkin kalau bibit bagus baru kita keluarkan ke petani. Dan kami tidak memakai bahan-bahan kimia. Kita murni hanya memakai air yang bersih. Dan tidak pakai zat atau tambahan biar gemuk atau gimana. Cepat besar gitu, itu enggak ya? Enggak. Murni pelet sama air yang kita perhatikan. Mas Ato, saya mengucapkan terima kasih telah banyak memberikan informasi tentang pembibitan, tentang semuanya lah, komplit sudah ada di sini semua. Semoga menjadi semangat untuk budidaya lele dan juga beli bibit di sini bisa, beli yang konsumsi juga bisa. Oke? Terima kasih, sama-sama. Semoga bermanfaat. Salam pertanian, tetap semangat, jaga kesehatan. Dadah, Melu dadah, dadah.